untuk yang ke-15 ya, tinggal sekali lagi. Namun begitu, saya tidak akan ini sudah karena sudah mau berakhir, saya tidak akan tugas saya bukan penagih. Saya bukan debt collector, ya kalau tidak ya saya tidak akan menagih, saya ikhlaskan, saya relakan, saya tidak akan menagih tugas yang kurang. Ya saya yang mengeksekusi dari apa yang sudah ada di tempat saya saja nanti, kalau saya tidak perlu ingatkan lagi. Ada yang dari awal nggak pernah muncul, tiba-tiba muncul di akhir semester, tidak pernah muncul nengok Elena, tiba-tiba di akhir ini ada yang nengok Elena dan kemudian input absen, ya terima kasih kalau sudah bergabung. Tapi ya bukan berarti kalau sudah begitu terus dengan sendirinya akan selamat, nilainya akan keluar itu ya. Ya mohon maaf aja itu. Oke. Baik. Untuk hari ini kita akan membahas tentang rencana penelitian, ya, menyusun rencana penelitian yang diawali dengan diskusi dari hasil pekerjaan saudara yang sudah saudara kumpulkan, yang seharusnya ini presentasi semuanya, tapi karena situasi tidak memungkinkan untuk semua presentasi, tapi mungkin hanya 2 yang akan presentasi pada siang hari ini, yang bahannya atau materinya menjadi bahan diskusi, sehingga yang lain nanti tinggal mengikuti atau merujuk untuk proses perbaikannya. Namun sebelum sampai pada presentasi ini, karena masih baru 17 yang bergabung, ya ini berapapun saya nggak ambil pusing mau gabung sini atau enggak ya. Itu kepentingan mahasiswa saja, saya nggak terlalu hero dengan yang di sini. Saya hanya berikan kesempatan, barangkali kalau ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan sebelum kita masuk diskusi atau presentasi dari hasil pekerjaan saudara tentang rancangan penelitian, saya persilakan. Izin bertanya Pak, untuk yang dipaparkan itu yang petanya apa yang outline-nya ya Pak? Petanya dong, kan yang ini petanya dulu. Oh, oke Pak. Baik Pak. Nah, ini yang apa? Ada nggak perhatikan kan di tugas ini yang mengumpulkan outline-nya, petanya nggak dikumpulin? Dua-duanya Pak saya kumpulin. Ya, kalau yang dua-duanya berarti tertib, tapi yang banyak yang nggak tertib gitu. Oke, ada yang mau disampaikan dulu? Oke, kalau tidak ada, saya berikan kesempatan kepada saudara, silakan siapa yang mau menyampaikan atau mempresentasikan peta rancangan penelitiannya. Kalau tidak, baru akan saya tunjuk. Khususnya yang ada di sini aja, kalau yang nggak ada di sini ngapain harus saya tunjuk. Percuma yang udah ada yang gabung di sini aja. Silakan. Kalau ada yang mau. Oke. Saya izin. Tapi saya mau pindah perangkat dulu buat share screen. Oke. Delpia. Ini Delpia ya? Iya Pak. Oke. Kamu mungkin saya screen dari sini saja. Saya aja yang share screen. Kalau apa? Baik Pak. Oke. Saya cari dulu filemu. Delpia. Untuk peta, sudah muncul?
Belum, Pak. Belum muncul? Oke, kalau begitu berarti Masih proses, Pak. Masih proses buka PDF-nya, Pak. masih proses. Yang Iya. lainnya udah muncul? Belum, Pak. Belum, Mbak. Belum. Belum. Oke, kalau gitu saya stop screen sebentar, saya stop screen ulang. Nah, sekarang? Sudah, Mas. Sudah, Pak. Oke, ya. Baik, sebelumnya selamat siang teman-teman. Dari peta rancangan penelitian, saya akan memaparkan dari tugas pendalaman 11. Nah, untuk topiknya yaitu pengaruh pembelajaran daring terhadap pemahaman siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Semarang. Untuk masalahnya yaitu minat belajar siswa masih rendah, proses pembelajaran masih berpusat pada guru, serta kesiapan pembelajaran daring masih kurang. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran daring terhadap pemahaman siswa, untuk mengetahui proses pembelajaran saat daring, dan juga untuk mengetahui kesiapan guru dan siswa dalam pembelajaran daring. Untuk pernyataan penelitiannya, pembelajaran merupakan sistem yang kompleks dan keberhasilannya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek produk dan aspek proses. Saat pandemi seperti sekarang ini, tentunya pembelajaran daring merupakan pilihan yang tepat. Apakah pembelajaran daring cukup berpengaruh terhadap pemahaman siswa? Bagaimana jika siswa tidak paham dalam proses pembelajaran daring? Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dan bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pembelajaran daring terhadap pemahaman siswa. Untuk kerangka teori, kerangka berpikir, dan juga hipotesis penelitian, kerangka teorinya faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa dan juga gaya belajar. Kerangka berpikir, kesiapan guru dalam pembelajaran daring, proses pembelajaran, serta pemahaman siswa. Untuk hipotesisnya, tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman belajar siswa saat pembelajaran daring, dan juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman belajar siswa saat pembelajaran daring. Untuk desain rancangan penelitiannya menggunakan deskriptif korelasional, di mana penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status yang berhubungan dengan gejala yang ada, yaitu gejala yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Untuk metode penelitiannya menggunakan survei, di mana metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel. Jadi di sini hubungan variabelnya pembelajaran daring dan juga pemahaman siswa. Untuk populasi dan target, populasi targetnya yaitu siswa SMP Negeri 1 Semarang, populasi terjangkaunya siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Semarang, teknik samplingnya menggunakan simple random sampling, jumlah sampelnya 7A, 7B, 7C, dan 7D, dan totalnya 20 siswa. Untuk variabel penelitian, variabel independen, hasil belajar peserta didik. Untuk variabel independennya, gaya belajar dan minat belajar. Untuk variabel kontrol, kemampuan awal peserta didik, kualifikasi guru, serta lingkungan sekolah. Dimensi dan indikator, dimensi hubungan antara guru dan siswa. Indikatornya yaitu komunikasi, keaktifan, serta koordinasi antara guru dan siswa. Untuk pengumpulan datanya menggunakan metode pengumpulan data, lembar observasi, kuesioner angket, dan dokumentasi. Untuk instrumen penelitian, yaitu observasi, angket, dan hasil. Nah, untuk validitas dan reliabilitas, validitas instrumen misalnya menggunakan angket. Jadi nanti angketnya itu sendiri konstruk ditanyakan ke pendapat ahli, misal guru atau dosen. Nah, itu tuh menggunakan produk momen. Nah, nanti dari pernyataan angket tersebut valid atau tidak. Nah, jika tidak valid, maka pernyataan tersebut mungkin bisa diubah atau dibuang. Nah, untuk reliabilitasnya menggunakan alpha Cronbach.
Untuk analisis datanya menggunakan regresi linear, pengaruh antara satu atau lebih variabel terhadap variabel lain. Jadi variabel yang pertama itu pembelajaran daring dan variabel yang kedua itu pemahaman dari siswa sendiri. Terima kasih, Pak. Oke, ya, terima kasih untuk saudara Devia. Oke, selanjutnya sebelum kita bahas satu persatu, kita akan lanjutkan dengan yang satu lagi sebagai pembanding. Silakan, siapa yang mau? Kalau tidak saya tunjuk. Terima kasih saudara Devia sudah memulai. Oke, silakan. Siapa yang mau presentasi? Saya jadi presentasi, Pak, tapi sebelumnya mohon maaf jikalau peta rancangan mungkin kurang lengkap, tapi akan saya lengkapi dengan pernyataan lisan. Apakah boleh, Pak? Oh, boleh ya. Oke, sebentar ya. Saya dari sini dulu aja ya. Yang present yang share saya aja ya, biar gampang. Siap, Pak. Oke. Oke, saudara. Saudara Dito ya? Iya, Pak. Dito Ferdiansyah, Pak. Dito Ferdiansyah. Ulang. Ini ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Prof. dan juga teman-teman. Di sini saya akan coba mempresentasikan peta perencanaan penelitian saya. Yang pertama dengan judul topik pengaruh motivasi mengikuti pelatihan online terhadap peningkatan kompetensi TIK guru SD di Ungaran. Nah, sebelumnya topik ini dilatar belakangi oleh masalah dan saat ini banyak terselenggara atau terjadi pelatihan online berbasis TIK yang banyak diikuti oleh guru-guru. Namun ternyata masih banyak pula guru-guru yang belum memiliki kecakapan TIK yang cukup. Padahal kondisi idealnya itu setelah mengikuti pelatihan online, guru setidaknya memiliki kompetensi TIK yang cukup. Jadi karena pada dasarnya kan pelatihan online itu sendiri diselenggarakan menggunakan perangkat berbasis TIK, baik itu laptop, gawai, pintar, atau perangkat lain yang relevan untuk digunakan. Nah, untuk tujuan penelitian sendiri itu untuk mengetahui apakah ada pengaruh mengikuti pelatihan online dengan meningkatnya kompetensi TIK guru SD di Ungaran. Untuk desain rancangan penelitiannya korelasional dan menggunakan metode penelitian deskriptif. Selanjutnya untuk pernyataan umum untuk penelitian itu sendiri, mohon maaf belum tercantum pada tahap penelitian, yaitu untuk bagaimana jika kondisi ideal pelatihan online yang banyak diselenggarakan oleh lembaga ataupun pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, sudah banyak diikuti oleh guru-guru, namun guru-guru sendiri tidak memiliki kecakapan yang cukup terhadap kompetensi TIK, karena kondisi idealnya kan seperti yang sudah tadi saya sampaikan, karena pelatihan online maka sudah sewajarnya jikalau kompetensi TIK itu ikut terdongkrak naik, karena pada dasarnya pelatihan online itu kan diselenggarakan secara online seperti itu. Nah, untuk populasi dan sampel, untuk populasi targetnya adalah guru SD di Ungaran yang pernah mengikuti pelatihan. Untuk nanti saya coba untuk memberi batasan seperti halnya banyak jumlah mengikuti pelatihan atau lama durasi mengikuti pelatihan. Untuk populasi terjangkaunya ada guru SD negeri di Ungaran yang pernah mengikuti pelatihan di tahun 2020. Untuk teknik samplingnya menggunakan simple random sampling dan jumlah sampelnya yakni guru SD di SD Negeri 1 Ungaran, SD Negeri 3 Ungaran, dan juga SD Negeri 6 Ungaran dengan jumlah sampel kurang lebih 45 guru. Selanjutnya kita beralih ke variabel penelitian. Untuk variabel bebasnya adalah
motivasi mengikuti pelatihan. Untuk variabel terikatnya kompetensi TIK guru. Untuk variabel kontrolnya kemampuan awal guru. Untuk dimensinya adalah motivasi dan juga indikatornya semangat yang tinggi mengikuti pelatihan, keaktifan selama mengikuti pelatihan. Untuk pengumpulan datanya menggunakan angket dan juga dokumentasi. Untuk instrumen penelitiannya menggunakan angket dan juga tes performansi. Untuk validitas dan juga reliabilitas menggunakan untuk validitas yang pertama construct validity ini berdasarkan pendapat ahli. Yang kedua ada content validity atau validitas isi, yakni dengan menguji apakah yang telah didapat dari pelatihan online yang diikuti lalu dianalisis dengan korelasi produk momen. Untuk reliabilitasnya instrumen menggunakan teknik alpha Cronbach. Selanjutnya yang terakhir adalah analisis data menggunakan analisis, yang pertama analisis deskriptif menggunakan teknik analisis korelasi, yakni mencari hubungan dua variabel, dalam hal ini ada variabel bebas dan juga variabel terikat yang bersifat kuantitatif. Yang kedua ada analisis uji syarat menggunakan analisis uji normalitas dan juga uji homogenitas. Yang ketiga ada analisis uji hipotesis. Analisis hipotesis menggunakan korelasi produk momen. Sebelumnya mohon maaf terlewat, untuk hipotesisnya sendiri itu jawaban sementara terdapat pengaruh positif mengenai pelatihan online terhadap peningkatan kompetensi TIK guru SD di Ungaran. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Bisa mohon maaf. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ini sebentar saya stop screen aja dulu. Oke, nah dari dua penyaji, sebelumnya saya mohon maaf kalau kemarin saya ngirim bahan tugas, lampiran di tugas pendalaman untuk petanya apa tidak menjadi seperti ini ya? Bukan ini ya, yang saya kirim ya kemarin ya? Iya Pak, yang revisi yang kedua itu yang dikirim Pak. Ini yang ini ya? Iya Pak. Oke, ya artinya kalau dari sini kan kita, maksud saya kita membahasnya dari sini yang supaya nanti untuk proses ya termasuk untuk perbaikan berikutnya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan atau dikomentari dulu dari apa yang disampaikan oleh Devia maupun dari Nita, dari yang lain. Belum saya saya komentari untuk kita bahas bersama-sama. Silakan. Ini yang lain masih aktif tuh ini? Ikut kan? Masih bergabung, bukan hanya namanya saja. Halo? Masih Pak. Masih Pak. Masih. Oke, ya. Jangan-jangan ini yang muncul di sini hanya namanya saja, enggak orangnya udah lari kemana, kita enggak tahu. Oke, ada pertanyaan enggak? Belum ada Pak. Belum. Oke. Ya, baik. Saya dari apa yang sudah saudara sampaikan tadi, saya merujuknya atau mengacunya nanti dari tampilan yang saya revisian nanti adalah dari sumbernya ini. Oke. Topik. Mari dari topik. Topik ini adalah payung dari kegiatan penelitian. Jadi menjadi rumah dari permasalahan penelitian yang akan diteliti. Sehingga dari topik yang satu itu bisa
muncul beberapa permasalahan yang bisa diteliti, bisa dikembangkan untuk menjadi penelitian. Nah, kalau Saudara Devia, sebenarnya topikmu itu sebenarnya yang menjadi fokus perhatian atau titik tolak Saudara itu topiknya apa? Terkait pembelajaran daring Pembelajaran itu daring. Siswanya paham atau tidak gitu, Pak? Ya, bukan. Jadi yang jadi fokus adalah isunya itu kaitan dengan pembelajaran daring. Iya, Oke, itu Pak. dipegang dulu, pembelajaran daring. Jadi satu kata kunci itu topik. Nah, baru nanti topik itu diturunkan menjadi masalah yang diteliti berkaitan dengan topik itu apa yang mau diteliti. Nah, kalau Saudara Dito, topiknya apa sebenarnya? Untuk topik yang saya coba usung itu mengenai pelatihan online, Pak. Pelatihan online. Iya. Oke, pelatihan online ya boleh saja pelatihan online itu menjadi topik kalau yang Saudara. Nah, sekarang masalah penelitian. Masalah itu apa? Masalah penelitian itu apa? Kan masalah adalah kesenjangan. Apa yang senjang dari topik itu yang akan menjadi fokus penelitian Saudara? Yang menjadi pusat perhatian Saudara itu sebenarnya apanya? Yang senjang itu di aspek apanya? Izin menjawab, Pak. Iya. Untuk di perhatian saya itu kesenjangannya itu kan idealnya kan itu, Pak, setelah guru mengikuti pelatihan online itu idealnya kemampuan TIK guru itu kan meningkat. Tapi itu kan penelitian ya, Pak, jadi masih perlu diteliti lagi. Jadi masih takutnya itu pada nyatanya itu kompetensi TIK guru itu banyak juga yang tidak terangkat gitu, Pak. Jadi pelatihan online itu tidak berdampak apapun gitu loh, Pak. Oke, enggak, artinya berarti secara singkat apa yang Saudara maksudkan? Oke, ya itu, tapi sebenarnya secara spesifik apa kesenjangannya? Kesenjangannya kompetensi letak senjangnya itu di mana? Senjangnya kan bahwa itu letak permasalahannya itu ada pada kompetensi TIK guru, kan itu kan? Iya, Pak, kompetensi TIK guru. Iya kan, kompetensi TIK guru. Nah, artinya di senjangnya itu karena seharusnya dengan mengikuti pelatihan kan sudah baik harusnya. Tapi pada kenyataannya kan belum seperti yang diharapkan. Kan itu kan? Itu atau bukan? Iya, Pak, itu, Pak. Nah, itu artinya ya itu yang menjadi fokus permasalahan. Dari permasalahannya adalah tentang masalahnya itu kemampuan TIK guru yang sudah mengikuti pelatihan kok masih belum beranjak, belum berubah, belum meningkat. Itu kata kunci permasalahannya kan di situ sebenarnya yang jadi titik masalah penelitian itu. Nah, itu yang harus dijelaskan, atau kalau tadi di itu ada dengan pernyataan masalah itu yang menjelaskan, menunjukkan tentang bahwa kompetensi TIK guru yang sudah mengikuti pelatihan pun itu belum baik, belum berubah, belum beranjak, belum menjadi lebih baik dari sebelum mengikuti pelatihan. Oke, sebentar saya istirahat dulu, jeda, ada Isoma. Jadi permasalahan yang akan kita cari solusinya dengan langkah penelitian ini. Jadi untuk masalahnya sendiri adalah kesiapan dari pembelajaran daring itu dari siswanya sama pendidiknya masih kurang. Jadi pada proses pembelajaran itu masih berpusat pada guru, terus juga minat belajar siswanya juga masih rendah, Pak. Iya, artinya sehingga permasalahannya di mana letak permasalahan utamanya itu yang penting harus fokus satu permasalahan yang akan kita cari solusinya dengan adanya pembelajaran daring ini.
Pembelajaran daring itu kan kesiapan sebagai apa penyebabnya atau menjadi biang keroknya. lebih di kesiapan dari pembelajaran daringnya sih, Pak. Kesiapan Masih pembelajaran daring. kurang. Ya, kesiapan itu kan juga masih apa yang harusnya yang menjadi bukan kesiapan pembelajaran daring itu kan dari penyebabnya. Yang kan kita cari solusi apanya, yang kita pecahkan apanya. Kalau oke, kalau kesiapan pembelajaran daring. Nah, kalau kesiapan pembelajaran daring itu kan yang menjadi menjadi variabel terikat. Kalau diarah-arahkan menjadi apa? Kalau diterusi atau menjadi variabel terikat. Atau kalau toh itu menjadi fokus menjadi permasalahannya adalah kesiapan pembelajaran daring. Kesiapan pembelajaran daring apa senjangnya? Kesenjangannya. Mungkin di metode yang dipakai sama pendidik, Pak. Ya, itu bukan kesenjangan kalau metode yang digunakan. Senjang itu apa tuh? Gap, Pak. Lah iya, gap antara apa dengan apa? Antara harapan atau idealisnya dengan kenyataan yang kejadian. Kalau apa kesiapan itu harusnya apa? Seperti apa? Kenyataannya seperti apa? Ya kan harus ada di situ saja. Kalau oke, kesiapan pembelajaran daring itu sebagai letak permasalahannya. Kalau kesiapan pembelajaran daring berarti masalahnya adalah bahwa kesiapan itu artinya belum ada kesiapan. Itu kan masalahnya. Nah, harusnya seperti apa? Seharusnya karena kondisi seperti ini, pembelajaran daring kan harus siap. Tapi faktanya belum siap, gitu. Kan mestinya seperti itu sebagai masalah, sehingga masalahnya itu tentang kesiapan pembelajaran daring itu di situ. Itu yang disebut dengan masalah. Sama seperti Dito itu jadi kompetensi guru, bukan kalau pelatihan online ya artinya pelatihannya seperti apa. Tapi ini yang kita sekarang yang akan kita cari, yang akan kita pecahkan itu ada penyiapan pembelajaran daringnya atau untuk perbaikan hasil belajar anak atau motivasi belajar anaknya. Gap-nya sendiri pemahaman siswa, Pak. Pemahaman siswa berarti kan penguasaan materi. Kaitan dengan penguasaan materi. Iya, itu. Pak. Nah, kalau penguasaan materi, itu kan jadi kalau yang akan menjadi gapnya di penguasaan materi itu yang dicari gapnya, dicari kesenjangannya, apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya atau faktanya seperti apa realnya. Dan juga kalau ini Dito tadi kalau permasalahan yang akan diperbaiki atau yang akan dicari solusinya, yang akan diperbaiki, ditingkatkan itu adalah kemampuan kompetensi TIK-nya, yaitu yang menjadi permasalahan yang akan kita carikan solusi. Sehingga penelitian itu dalam rangka apa? Jangka panjangnya nanti ke depannya itu kompetensi TIK guru itu yang meningkat. Atau kalau umpamanya DPA ini yang ke depannya apa? Penguasaan materi anak itu dengan daring atau apapun itu harus baik. Itu tujuan umum atau aim of research-nya. Sampai di sini paham dulu enggak? Dari yang saya jelaskan itu. Karena ini banyak yang rancu di persoalan ini. Dari game-nya sendiri kan tadi pemahaman siswa. Jadi nanti tujuannya untuk jangka panjangnya dari penguasaan materi seperti itu, Pak. Iya, tujuan penelitian itu dalam rangka mencari solusi, memecahkan masalah kaitannya dengan penguasaan siswa yang kurang. Untuk untuk memperbaiki kompetensi TIK guru. Itu tujuannya. Nah, kemudian kalau itu sudah, jika masalahnya itu bukan di kesiapan pembelajaran daringnya, itu mungkin menjadi penyebab. Nah, artinya sekarang
Sekarang tinggal kalau itu masalahnya adalah tentang penguasaan materi yang harusnya lebih baik, kok tidak baik, atau kompetensi TK guru yang harusnya sudah harus baik dengan adanya pelatihan kok tidak baik. Nah, ini yang disebut di masalah. Sehingga di perumusan masalah itu kita mencari bahwa itu sebagai suatu yang urgent untuk dicari pemecahannya itu karena apa? Karena kalau penguasaan materi itu tidak dicari solusinya, ya nanti kasihan anak-anak tidak akan mencapai kompetensinya. Lalu pengarahan di bawah standar. Itu kan kalau tidak dicari. Atau kompetensi guru, ya nanti kalau kompetensi guru ini enggak dicarikan solusi bagaimana untuk bisa meningkat dengan pelatihan yang bagaimana supaya lebih baik itu, ya nanti belajar di SD nanti enggak akan berubah, tidak ada perubahan peningkatan. Misalnya itu adalah nilai urgennya kenapa penelitian itu penting untuk dilakukan. Nah, sekarang langkah berikutnya kalau di itu adalah kaitan dengan melakukan analisis masalah atau mengidentifikasi masalah, yaitu mencari jawab atau menganalisis mengapa masalah itu terjadi. Oke, kalau punya saudara Depia itu, kenapa masalah itu terjadi? Kenapa? Karena dari kesiapan pembelajaran Iya, daringnya, karena Pak. salah satu di antaranya artinya bahwa pembelajaran itu adalah kaitan dengan semuanya berkaitan dengan pembelajaran daring, karena kaitan dengan proses pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring itu kenapa menjadi penyebab menjadi masalah itu? Anak kurang siap. Nah, kurang siap itu karena apa? Bisa jadi karena kompetensi gurunya yang belum memadai, kompetensi TK-nya. Belum juga mungkin karena literasi digital gurunya juga lemah. Mungkin juga karena hubungan orang tua. Mungkin juga karena infrastruktur yang tidak mendukung. Itu kan kemungkinan-kemungkinan yang menjadikan penyebab penyebab bagi penguasaan siswa yang dengan belajar daring itu menjadi tidak maksimal. Atau juga untuk saudara Dito itu juga kenapa kompetensi guru yang sudah mengikuti pelatihan itu menjadi tidak bertambah, tidak berubah? Apakah karena model pelatihan daringnya, apa materi pelatihannya, atau strategi pelatihannya, atau motivasi gurunya, atau kemampuan awalnya guru yang memang belum menguasai, atau mungkin juga karena sikap guru terhadap pembelajaran daring itu sendiri, kan bisa macam-macam itu. Nah, sehingga baru penelitian ini sebenarnya akan meneliti yang mana itu yang ini muncul di pertanyaan penelitian, atau kalau karena nanti ada batasan itu enggak muncul yang sebenarnya untuk mencapai tujuan jangka panjang tadi, apa yang bisa dilakukan dari penelitian ini? Yang kalau ini akan terjawab manakala penelitian itu dilakukan nanti akan terjawab. Tapi kalau masalahnya ini, kalaupun toh ini sebagai masalah yang memang dicari melalui proses penelitian, tapi bukan berarti kalau dengan penelitian ini serta-merta masalahnya itu langsung teratasi, terjawab. Apakah kalau misalnya penelitian Mas Dito kaitan dengan tahu bahwa ada hubungan antara pelatihan online dengan kemampuan kompetensi, terus peningkatan kompetensi gurunya meningkat, kan enggak juga, enggak 100% juga. Atau kalau tahu bahwa apakah hasil penguasaan materi siswa itu berkaitan dengan pembelajaran daring atau kesiapan guru melaksanakan pembelajaran daring, ya, tapi bukan berarti kalau sudah tahu itu serta-merta nanti hasil belajar atau penguasaan materi siswa itu akan meningkat dengan penelitian ini. Nah, itulah yang akan sehingga dikatakan bahwa penelitian itu dalam rangka mencari jawab secara ilmiah terhadap masalah yang ada. Nah, di sini penelitian ini akan menjawab, akan mencapai apa? Akan ditujukan pada apa? Ini yang pertanyaan penelitian ini. Nah, misalnya pertanyaannya tadi misalnya adalah katanya, apakah penguasaan siswa itu berkaitan dengan model pembelajaran daring yang dilakukan oleh guru? Misalnya kan seperti itu pertanyaan ini.
Atau Mas Dito itu juga apakah ada hubungan antara kemampuan kompetensi TK guru dengan pelatihan yang diikuti oleh guru? Misalnya kan itu kan ini yang jawaban yang harus jadi pertanyaan penelitian. Oke, kalau itu dulu apa memang seperti itu sebenarnya yang mau dilakukan? Izin menjawab, Pak. Ya. Jadi untuk pertanyaan penelitian tadi sudah sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan. Jadi untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kompetensi TIK dengan pelatihan online yang diikuti oleh guru-guru seperti itu, Pak. Ya. Ya artinya itu dari masalah itu yang pertanyaan penelitian itu ada di sini karena itulah yang akan ditemukan jawabannya manakala penelitian ini sudah dilakukan. Tapi dengan tahu bahwa kompetensi TIK guru itu berkaitan dengan model pelatihan yang diikuti, sehingga kalau untuk memperbaiki kompetensi guru itu apa yang harus dilakukan? Itu kan bagian dari rekomendasi hasil penelitian nanti, bahwa kalau untuk memperbaiki penelitian maka harus perbaikan model pelatihannya misalnya, atau dan seterusnya. Demikian juga dengan penguasaan materi atau hasil belajar anak tadi. Untuk memperbaiki hasil belajar karena itu berkaitan dengan model pembelajaran atau kesiapan pembelajaran dari yang dilakukan oleh guru, maka ya kalau supaya hasilnya itu baik, ya pembelajaran daringnya itu harus disiapkan dengan benar, harus disiapkan betul, sehingga harus ada kesiapan yang sungguh-sungguh misalnya, kan begitu. Oke, nah kemudian yang berikutnya adalah kaitan dengan kerangka teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Kerangka teori berarti menjelaskan secara konseptual tentang hal-hal yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. Oke, kalau misalnya untuk Saudara Delpia, fokus yang akan diteliti, pertanyaan penelitiannya apa? Kalau untuk kerangka teorinya, faktor-faktor yang mempengaruhi dari pemahaman siswa sendiri sama gaya belajar siswanya. Nah, itu kan jadi loncat kemana-mana itu. Kalau Saudara Dito, kerangka teorinya? Untuk kerangka teorinya itu ada pelatihan dan juga kompetensi TIK. Ya minimal harus menjelaskan kalau kaitan dengan kompetensi TIK dan pelatihan online, ya artinya yang kerangka teori itu menjelaskan secara konsep maupun teori tentang apa itu kompetensi TIK guru, apa itu pelatihan online untuk peningkatan kompetensi TIK guru, apa jenisnya. Kan tidak, yang namanya konsep itu tidak terbatas hanya pengertian, definisi saja. Tapi kompetensi, dan bagaimana kompetensi itu bisa diperoleh, bagaimana kompetensi itu mempengaruhi kinerja, bagaimana kompetensi itu mengaruhi faktor apa saja, atau dengan yang disebut dengan penguasaan materi itu apa? Itu kan hasil belajar. Nah, hasil belajar itu apa yang disebut dengan hasil belajar atau dengan belajar, hasil belajar. Nah, kemudian kalau pembelajaran daring, apa yang disebut dengan pembelajaran daring? Apa yang disebut dengan kesiapan pembelajaran daring itu yang seperti apa? Itu yang harus dijelaskan dari cara konsep teoritik atau dari bangunan kerangka teorinya. Nah, kalau kerangka berpikir, apa yang kerangka berpikir dalam konteks ini? Apa jelasnya? Dari apa yang Saudara nyatakan tadi. Bedanya dengan kerangka teori. Ya, kalau kerangka teori itu menjelaskan secara konseptual masing-masing. Kerangka berpikir ini, saudara menggabungkan, menyambungkan bagaimana
pelatihan online itu berpengaruh terhadap kompetensi TIK guru. Bagaimana kesiapan pembelajaran daring itu mempengaruhi penguasaan materi siswa. Bagaimana itu? Saudara bisa menjelaskan. Apa logikanya? Bagaimana logikanya? Sehingga dari kerangka berpikir ini, saudara akan membuat simpulan atau membuat pendugaan, membangun proposisi bahwa kemampuan TIK guru atau kompetensi TIK guru dipengaruhi oleh pelatihan online yang diikuti. Hasil belajar atau penguasaan materi pelajaran oleh siswa itu dipengaruhi oleh kesiapan pembelajaran daring yang dilakukan oleh guru. Itu kan proposisi. Nah itu yang juga. Sehingga muncul hipotesisnya adalah, hipotesisnya apa? Hipotesisnya bahwa pembelajaran daring mempengaruhi hasil belajar siswa. Pelatihan online mempengaruhi kompetensi TIK guru. Itu kan rumusan hipotesisnya. Nah ini yang dilakukan. Ini ya kita sesuai dengan konteks itu. Oke, nah kemudian untuk melanjutkan pada desain penelitian ini pilih salah satu di antara ini. Apakah yang hanya deskriptif, eksploratif saja, atau yang sifatnya kausal korelasional? Oke, ini desain kalian berdua ini lah korelasi kausal korelasional. Nggak usah disebut apakah itu korelasi yang deskriptif atau yang prediktif atau yang uji teori atau uji model, nggak usah tahu. Itulah kausal korelasional saja. Ini saya sebutkan. Nah, yang kalau nanti di proposal, saudara, yang disebut dengan desain penelitian ini, saudara menjelaskan desain kausal komparasi yang kausal korelasional yang saudara maksudkan itu yang seperti apa maksudnya, itu dijelaskan secara konsep atau di online itu ada penjelasan singkatnya. Nah, kemudian yang di metode penelitian ini, saudara tidak perlu menyebut yang lain-lain karena metode penelitian itu intinya ini empat kolam ini loh, 4 kotak ini itu metode penelitian karena ini strategi untuk mewujudkan desain ini, yaitu tentang apa yang diteliti, siapa yang diteliti, apa yang diteliti, bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana data akan dianalisis. Jadi ini nggak usah perlu penelitian deskriptif survei lagi, nggak usah disebutkan karena inilah menunjuk pada empat ini loh metode itu. Ya kalau itu kan kaitan dengan desainnya tadi itu yang kalau mau menjelaskan desain korelasional yang mana dan seterusnya itu masuk di desain atau rancangan penelitian ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu, barangkali kalau ada yang mau klarifikasi ditanyakan dulu. Silakan. Mohon maaf Pak, saya bertanya Pak. Ya. Terkait dengan nomor 3 yakni kerangka berpikir itu, kerangka berpikir yang dimaksud itu apakah harus didasari oleh teori Pak atau bisa disampaikan dari asumsi peneliti saja Pak? Nah, untuk kerangka teori itu kalau kerangka teori itu kan harus ada rujukan teorinya, harus berdasarkan sumber, baik itu teori yang dari sumber referensi, baik dari hasil penelitian maupun dari buku teks atau teori. Kalau untuk penjelasannya, nah tapi harus dijelaskan oleh peneliti. Nah kalau kerangka berpikir itu sesuatu yang dibangun oleh peneliti. Jadi penjelasan itu bisa logika yang dibangun atau asumsi yang dibangun oleh peneliti, tetapi tidak lepas dari teori yang digunakan sebelumnya, yang digunakan untuk menjelaskan itu. Jadi tidak tiba-tiba, artinya ada dasar logikanya. Kenapa pelatihan online itu mempengaruhi kompetensi TIK guru? Nah, karena kan berangkat dari konsep atau teori bahwa
kompetensi TK guru itu dibangun oleh apa saja, diturunkan oleh apa saja. Nah, sementara pelatihan itu memberikan pemahaman yang seperti apa dan seterusnya, sehingga saudara bisa menyambung, kalau demikian, kalau pelatihannya baik, bisa diduga bahwa hasilnya juga akan baik, kan gitu. Itu sederhananya. Sehingga kemudian istilahnya kesimpulan itu berupa pendugaan atau proposisi yang dibangun oleh peneliti. Nah, untuk rangka konseptual ini itu memang ada konseptual yang hanya menerapkan dari teori yang sudah baku, sudah mapan, ada yang dibangun seutuhnya oleh peneliti. Kalau dari teori misalnya, meneliti hubungan antara motivasi dengan hasil belajar. Nah, kalau misalnya motivasi dengan hasil belajar, itu kemudian terbangun bahwa orang yang bermotivasi tinggi, itu hasilnya akan baik. Karena apa? Karena motivasi itu mempengaruhi perilaku. Dan hasil belajar itu sebagai perilaku yang dipengaruhi oleh bagaimana orang melakukan sesuatu sehingga bisa dinilai. Nah, ini kalau itu yang dilakukan itulah dengan teori. Tapi kalau dia dibangun oleh peneliti, ya artinya dengan konsep-konsep baru yang tidak selalu sudah ada dalam teori. Ya, misalnya adalah apa? Tentang kesiapan pembelajaran daring dengan hasil belajar. Mungkin kalau saudara mencari teori nggak ketemu. Tapi saudara bisa memberikan konsep tentang kesiapan dengan belajar itu apa hubungannya, itu bisa dibangun di logika yang dibangun oleh peneliti. Jadi tidak ya bangun oleh peneliti itu bukan satu yang ngarang semata, tapi harus ada dasar atau rujukan teori yang memberikan, tetapi rumusannya itu bisa dikembangkan diri oleh peneliti. Itu mungkin penjelasan saya. Baik, berarti untuk intinya itu kerangka berpikir itu bagaimana peneliti bisa menggabungkan gitu ya Pak? Ya, bisa menjelaskan logika, gitu. Logika keterkaitan antar konsep. Antar konsep. Artinya kan antar konsep itu misalnya kalau misalnya pengaruh media online dengan hasil belajar. Itu kan nanti bagaimana online itu bisa mempengaruhi hasil belajar menjadi bisa lebih rendah atau lebih baik misalnya atau lebih tinggi. Itu logikanya seperti apa? Itu yang di kerangka berpikir. Jadi ada logika yang hubungkan hingga menjadi proposisi. Hubungan antara konsep yang perlu dibuktikan secara empirik melalui penelitian. Sehingga menjadi hipotesis. Hipotesis penelitian. Oke, itu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ada yang lain? Silakan yang lain yang garapannya nggak dijawab itu bisa mempertanyakan tentang permasalahannya, bukan hanya tapi terus nanti nggak nyambung lagi. Oke, sedikit saya lanjutkan tadi mungkin untuk menunjukkan yang ini yang punya kaitan dengan metode ini di sini maksud saya ini tidak perlu ditulis sebagai metode deskripsi. Di metode penelitian ini menjelaskan ini populasinya siapa, populasi targetnya oleh misalnya adalah tentang guru SD di Ungaran. Oke. Jadi guru SD negeri SD. Nah, kemudian populasi terjangkaunya SD negeri, guru SD negeri yang pernah mengikuti pelatihan tahun 2020. Oke, ini populasi terjangkaunya. Nah, kemudian teknik samplingnya simple random sampling.
Oke, nah dengan teknik yang disebutkan. Nah kemudian, nah kalau dengan simple random sampling, ya tidak bisa mengatakan hanya guru SD negeri 1 Ungaran, guru negeri 3, guru SD negeri 6 dengan 45 orang, itu enggak bisa. Oke, besarnya boleh ditentukan, misalnya 45 atau 60 orang. Boleh saja itu ditentukan. Tetapi kalau simple random sampling, saudara harus membuat daftar jumlah guru SD negeri di Ungaran yang sudah memiliki yang sudah mengikuti pelatihan online itu siapa saja, belum menyebut tentang SD negeri 1, SD negeri 2, 3-nya. Tapi daftar guru yang pernah mengikuti pelatihan online. Mungkin sudah ada 200 orang. Itu 200 itu yang menjadi populasi target kan, populasi terjangkaunya. Nah, kemudian kalau dengan simple random sampling, saudara memilih secara random dari 200 itu akan saudara pilih berapa tadi? 60, 45 atau 100. Silakan itu dari situ, tapi cara dengan random. Dengan random itu bisa dengan cara undian, bisa dengan bilangan random, tanpa melihat lokasi di mana guru itu bertugas. Tapi bisa jadi nanti saudara bisa mendapatkan 60 guru SD negeri yang sudah mengikuti pelatihan itu, ya tersebar di seluruh kecamatan Ungaran. Ada yang bisa di SD Nglerep, ada yang di SD Mijen, ada yang SD di seluruh itu tergantung dari randomnya jatuhnya ke siapa. Kalau simple random sampling. Nah, kalau berbeda lagi, misalnya kalau dengan saudara menggunakan adalah dengan cluster random sampling. Nah, kalau cluster random sampling dari guru itu, dari jumlah guru itu dari yang sudah mengikuti pelatihan itu ada di guru mana saja, di SD mana saja. Kalau memang sudah semua guru sekolah negeri di Ungaran itu sudah ada yang mengikuti, yaitu yang menjadi di sampel sekolahnya, yang bukan yang di random itu sekolahnya. Di Kecamatan Ungaran ada berapa puluh sekolah misalnya. Oh ternyata ada 65 sekolah misalnya, 65 sekolah atau 60 sekolah. Nah, 60 sekolah sudah menetapkan berapa klaster karena kelompok dengan klaster sekolah. Misalnya ada 20 sekolah. Nah, 20 sekolah. Nah, jumlah sampelnya berapa nanti bisa aja dari 20 sekolah itu bisa menjadi hanya 40, hanya 25 atau hanya atau bisa sampai bisa tergantung kalau ternyata dari sekolah itu baru masing-masing sekolah hanya satu guru yang sudah mengikuti. Kan berarti hanya 20 dari 20 sekolah dari 60 sekolah yang disampel. Tapi kalau ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 4, ya sehingga bervariasi sehingga jumlahnya bisa menjadi 30, 40 tergantung dari jumlah guru yang sudah mengikuti pelatihan tadi. Ini untuk teknik samplingnya. Jadi ini ya harus prosedural secara metodologis seperti apa yang dipilih, yang diikuti. Termasuk juga tadi yang punya si Delpia. Punya Delpia juga demikian. Ini kalian muncul punya Delpia, sudah muncul enggak? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Udah. Kenapa ya? Nah, ya ini seperti ini. Ini kalau dengan simple random sampling, kalau kemudian muncul sampel 7A, 7B, 7C, 20 siswa, ya belum bisa. Kalau simple random sampling, nggak akan seperti ini. Kalau 20 siswa kan berarti mengambil 5 dari masing-masing kelas. Ini nggak bisa seperti ini kalau simple random sampling dari siswa kelas 7 dari SMP Negeri 1 ini itu dari kalau misalnya ada 4 kelas
4 kelas kalau rata-rata misalnya per kelasnya itu 32, berarti kan tapi kalau SMP ini kan SMP 1 kan nggak hanya 4 kelas. Kalau dalam 8 kelas atau berapa itu. Nah, kalau 8 kelas, 8 kali 32. 8 kali 32 itu berarti 256 kalau misalnya. Itu adalah populasi terjangkaunya 256. Nah, kalau 256 kita mengambil 20 misalnya. Oke, boleh mengambil 20. 20. Tapi kalau secara simple random sampling, ya dari daftar siswa 256 itu, kemudian dipilih secara random dengan undian atau dengan bilangan random, mana yang akan dapat menjadi sampel, itu yang menjadi sampelnya. Bisa saja dari kelas 7A itu hanya 1, kelas 7B itu bisa 8 orang, bisa tergantung dari random yang terpoleh, kalau di ini. Jadi harus prosedural di model samplingnya. Oke, nah kemudian variabel penelitian. Nah, variabel penelitian. Oke, variabel penelitian hasil belajar. Ini yang tadi penguasaan itu ya. Nah ini tadi katanya kita berkaitan dengan pembelajaran daring. Nah, kok tiba-tiba ini muncul variabelnya, kok variabel independennya gaya belajar, minat belajar, ini kan nggak nyambung. Kalau dari tadi yang mau kaitan dengan pembelajaran daring, misalnya katakan dengan kesiapan pembelajaran daring. Nah, kok variabel bebasnya atau independennya kan jadi minat belajar kan jadi nggak nyambung itu. Ya mestinya kalau itu yang tadi mau digunakan ya variabel bebasnya atau independennya ya misalnya tentang kesiapan pembelajaran daring oleh guru. Misalnya. Sebagai variabel kontrol atau ini kalau variabel kontrol itu kan adanya di desain eksperimen. Di desain korelasional nggak ada variabel kontrol. Adanya variabel moderator. Tapi itu kalau korelasi yang prediktif dan itu atau uji model yang dengan analisisnya analisis jalur, tidak hanya regresi korelasi. Nih ada sehingga saudara fokuskan saja lah untuk yang ini saudara tidak sama variabel di luar variabel dependen dan variabel independen. Udah gitu saja dulu. Nah, kalau variabel kontrol untuk eksperimen ya boleh saja, tapi ya disebutkan itu variabel kalau di desain eksperimen variabel dependen, variabel independennya itu dibedakan variabel independen perlakuan dan independen atribut. Perlakuan itu yang diintervensi, kalau atribut itu yang hanya diketahui karena itu variabel yang sudah mengikutan, misalnya tentang pola berpikir, motivasi, kalau dipertimbangkan atau jenis kelamin itu kan variabel yang tidak bisa diintervensi, itu variabel atribut. Nah, tinggal formulasinya atau yang konstelasi hubungannya nanti yang dilakukan. Oke, ini untuk variabel. Oke, antara sampel dan variabel, barangkali ada yang mau disampaikan, ada yang ditanyakan. Dan ini bukan hanya untuk saudara Devia dan Sito aja, juga yang lain itu kalau mau tanya boleh loh, bukan ya ini yang dibahas punya Dito, tapi saudara kan bisa merujuk tentang apa itu mirip dengan penelitian saya tuh, tapi mungkin bidangnya lain kan bisa saja. Silakan kalau ada yang mau tanya. Izin bertanya, Pak. Ya. Jadi misalkan untuk punyanya Devia itu kan jumlah sampelnya kan dia ngambilnya kan simple random sampling. Berarti untuk dibenerinya berarti menjadi
sebanyak 20 siswa dari kelas 7 SMP begitu, Pak. Tanpa Iya. harus menyebutkan. Baik. Iya, hanya jumlah siswa itu yang sampelnya yang diperlukan adalah misalnya ada 20 atau ada 70 dari siswa yang ada di sana yang akan dipilih secara random kan begitu sampelnya. Nah, jumlah itu yang dipilih secara random. Nah, kalau dengan simple random sampling. Nah, kalau misalnya cluster random sampling itu berbeda lagi. Nanti dengan klasternya atau yang bisa dilakukan. Oke, ada yang lain? Izin bertanya, Pak, tentang dimensi sama indikator, Pak. Oke. Ini tadi belum ya. Sekarang tadi baru posisi variabel dependent, independent. Kemudian kalau penelitiannya deskriptif, nggak usah nyebut dependent, independentnya lagi, nggak perlu, nggak ada kalau di penelitian deskriptif. Tolong diingat-ingat. Jangan-jangan kalau udah deskriptif nggak ada. Bahkan di kerangka teorinya ini juga hanya kerangka teori tok. Kerangka teori kerangka teori doang. Hanya kerangka berpikir, hipotesisnya itu nggak ada kalau deskriptif, karena hanya akan menjelaskan konsep dari variabel yang diteliti itu. Jadi dalam konteks hubungannya dengan variabel lain, sehingga tidak ada kerangka berpikir, tidak ada hipotesis. Itu untuk yang deskriptif. Nah, demikian juga di variabel ini juga tidak ada variabel dependen, nggak ada variabel independen, ya adanya variabel penelitian saja. Nah, kemudian dimensi dan indikator variabel itu apa? Kalau variabel hasil belajar, dimensinya apa? Hasil belajar, ya dimensi kognitif, dimensi afektif, psikomotor. Nah, apakah akan diukur semua? Ya tergantung penelitinya mau mengukur semua atau hanya salah satu. Dibatasi dimensi. Nah, kalau indikator indikator dari dimensi kognitif, hasil belajar kognitif untuk materi apa? Nah, indikatornya sudah masuk bahan materi pokok atau komponen dasar atau pokok materi yang mana. Misalnya itu kalau dimensi indikator. Nah, kalau variabel kesiapan pembelajaran daring, kesiapan pembelajaran daring dimensinya apa? Indikatornya apa? Dimensi dari kesiapan pembelajaran daring itu apa? Oh, kemampuan TIK guru, literasi digital guru, pemahaman atau sikap guru terhadap pembelajaran daring. Nah, kemudian yang dimaksud dengan kompetensi digital, kompetensi TIK guru, itu indikatornya apa? Mencakup apa? Itu indikatornya. Yang disebut dengan literasi digital guru itu apa saja? Literasi dalam dimensi apa? Yang dimaksud literasi digitalnya. Nah, kemudian tentang pemahaman pembelajaran daring guru itu pemahaman tentang apanya? Tentang platformnya, tentang modus yang digunakan, tentang modus, platform, kan gitu. Kalau modusnya itu misalnya modusnya itu dengan modus sinkronos atau asinkronos misalnya kalau daring itu. Kalau yang sinkronos itu apa dengan apa saja. Kalau yang asinkronos dengan apa saja. Kemudian mungkin kalau menggunakan media sosial, platform media sosial itu masuk apa yang digunakan. Nah, kan itu yang disebut dengan dimensi dan indikator dari variabel. Jadi aspek-aspek atau bagian dari variabel yang diteliti. Oke, ini ada yang masih ditanyakan? Pak izin. Devia dulu deh. Oke, ya silakan. Apa?
Baik Pak, berarti untuk indikatornya sendiri kemampuan TIK guru, terus literasi digitalnya guru seperti apa, terus pemahaman atau sikap guru terhadap pembelajaran daring. Terus untuk dimensinya tadi dari kemampuan TIK guru itu indikatornya seperti apa, terus yang dimaksud literasi digital itu apa, dan juga untuk pemahaman atau sikap guru terhadap pembelajaran daring itu platformnya pakai apa, modus yang digunakan itu apa, apakah sinkronus atau asinkronus gitu Pak? Ya kurang lebih seperti itu, tapi itu kan saya karena ya nanti ya saudara ngacunya pada rujukan teori yang dipakai kayak disebut apa literasi digital itu apa saja sih komponennya. Kalau yang disebut dengan kompetensi TIK guru itu mencakup apa saja sih gitu. Nah kalau kemudian tentang pemahaman guru tentang pembelajaran daring itu apa saja, kan paling tidak kalau pembelajaran daring itu yang dari modusnya, kemudian yang digunakan kan kurang lebih seperti itu. Jadi ya itu silakan yang niti sesuai dengan dasar teori yang ada, buku rujukan yang dipakai, buku referensi yang dipakai. Itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi. Apa tadi Marisa? Lupa Pak, aduh tadi kelupaan. Lupa. Oke, saya lanjutkan dulu. Kaitan dengan, nah itu masuk pada pengumpulan data. Ini langkah berikutnya, pengumpulan data itu mulai dari metode atau teknik. Nah, teknik pengumpulan data. Tekniknya itu apa saja sih teknik pengumpulan data? Kamu kan harus membedakan kan udah ada materi pembahasan tentang teknik pengumpulan data. Teknik itu dibedakan menjadi apa saja teknik pengumpulan data. Siapa yang masih ingat? Ayo. Yang materi yang lalu terus gak ini udah terapan, jadi yang lalu juga harus dilihat lagi, ditengok lagi, bukan langsung tancap di sini, tapi harus lihat rujukannya. Kalau teknik pengumpulan data itu apa saja, dibedakan menjadi apa saja. Coba yang masih ingat. Ayo. Yang lainnya mana ini? Yang lainnya itu menjadi penonton doang. Ada 26 orang yang lainnya hanya menonton saja nih. Komunikasi, dokumentasi, Pak. Komunikasi, Terus apalagi? observasi. Komunikasi, pengukuran. Oke, coba diulang. Berarti ada berapa? Ada komunikasi 4, ya. Komunikasi itu dibedakan komunikasi langsung, komunikasi tidak langsung. Nah, langsung itu apa? Wawancara. Tidak langsung? Kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket. Jadi bukan di sini ada, masa ini ada metode apa? Kuesioner angket. Kan nggak benar loh. Kuesioner ya angket itu kan itu satu. Ini bagian dari komunikasi tidak langsung. Artinya karena mengungkap data melalui daftar pertanyaan yang dijawab juga melalui daftar itu sehingga tidak langsung. Jadi komunikasi secara tidak langsung. Nah, kemudian kalau yang kedua, dan ini sebenarnya untuk metode komunikasi ini lebih banyak digunakan pada penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif kan karena kuantitatif itu butuh angka. Maka yang banyak dia digunakan untuk penelitian kuantitatif itu apa? Metode apa? Komunikasi, Pak. Nah, kalau komunikasi itu lebih banyak untuk digunakan pada penelitian kualitatif. Karena harus angka. Ya, pengukuran. Nah, metode pengukuran dengan apa? Pengukuran itu ada berapa?
Pengukuran itu harus dibedakan karena membandingkan itu dengan mengukur yang sifatnya atribut kognitif atau atribut non-kognitif atau typical performance, atau kalau yang kognitif itu performance maksimum. Nah, instrumennya kalau pengukuran itu kan skala dan atau tes. Nah, kalau mengukur tentang kan kalau misalnya kesiapan guru kesiapan pelaksanaan pembelajaran, kalau ini ke kuantitatif kan harus melalui proses pengukuran, harus dibuat dalam bentuk skala, sehingga kalaupun toh disebut kuesioner, tapi angketnya itu bukan angket hanya mengumpulkan data faktual atau variabel faktual, tapi adalah mengukur. Jadi itu skala, bukan sehingga dengan metodenya sebenarnya adalah pengukuran, bukan metode kuesioner atau angket. Karena ini untuk kuantitatif, penelitian kuantitatif yang akan mengkorelasikan, menghubungkan antara variabel bebas dengan variabel terikat berdasarkan angkanya, bukan begini, sehingga ada pengukuran, sehingga skala atau tes. Tapi kalau tes itu yang hasil belajar itu tes. Tapi kalau untuk kesiapan pelaksanaan pembelajaran itu adalah dengan skala. Itu untuk instrumennya sekaligus pembelajaran. Nah, metode observasi, metode dokumentasi, kemudian itu hanya kan untuk sebagai pendukung saja. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu untuk mungkin identifikasi subjeknya, sumber misalnya tadi dari karakteristik sampelnya itu kayak apa, mungkin diketahui dia angketnya menanyakan tentang jenis kelaminnya, tentang pekerjaan orang tuanya, tentang apa itu yang dengan angketnya itu angket, tapi kuesionernya. Tapi kalau untuk variabelnya sendiri, untuk variabel yang akan diteliti itu dengan skala, dengan pengukuran, metode pengukuran. Oke, nah kemudian untuk validitas dan reliabilitasnya. Validitasnya, karena ini namanya validitas ini dengan validitas butir. Nah, validitas empiriknya adalah validitas butir, yaitu validitas dengan homogenitas butir. Dan untuk reliabilitasnya, reliabilitas konsistensi internal dengan dari instrumen itu sendiri. Nah, ini dibedakan. Kalau instrumennya instrumen tes, yang jawabannya itu skornya adalah skor dikotomi, benar dan salah, jawaban 1 dan 0, atau skornya itu 1 dan 0, karena itu jawaban benar atau salah, maka korelasi yang digunakan untuk menguji validitasnya itu dengan korelasi poin biserial atau korelasi biserial titik. Tapi kalau skala, karena skor jawabannya itu adalah skornya kontinum, bisa 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, tergantung dari skala yang dibuat. Misalnya skala sikap itu dari skala sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju, itu berarti 5 misalnya. Skala 5, maka korelasinya adalah korelasi produk momen. Nah, reliabilitasnya, kalau reliabilitas untuk skor dikotomi, maka itu dengan split half method atau dengan teknik belah 2 dengan rumusnya KR20. Tapi kalau untuk skor yang kontinum, untuk skala, maka dengan alpha Cronbach. Jadi tidak semuanya dengan alpha Cronbach atau semuanya dengan KR20, tergantung dari instrumen yang digunakan, instrumen yang dikembangkan. Oke, nah, sampai di sini dulu. Barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Saya jadi bertanya, Pak. Ya. Mengenai judul saya kan mengenai itu, Pak, kompetensi ya, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu untuk
instrumen penelitian kan yang saya ajukan itu ada angket dan juga tes. Nah, untuk yang tes sendiri itu apakah harus tes tertulis atau boleh diuji dengan tes performansi, Pak? Jadi guru itu diinstruksikan untuk melakukan suatu hal tertentu yang berkaitan dengan kompetensi TIK seperti itu, Pak. Ya boleh saja, kan tes kan ada jenis-jenisnya, ada tes lisan, ada tes perbuatan atau tes performance. Kalau tes lisan itu tes tertulis, ada tes lisan, tes tertulis, ada tes performance. Kan ya tergantung yang mau dipakai, silakan. Kalau memang kan menggunakan tes performance ya tes performance. Kan hanya instrumennya itu adalah berarti panduan observasi. Observasi tes performance karena yang akan dilihat kan performanya seperti apa, memenuhi atau tidak, kan gitu. Tapi kalau tes tertulis kan jawabannya benar atau salah. Kalau tes lisan kan juga jawabannya benar atau enggak, kan misalnya seperti itu. Itu boleh saja, silakan. Kan tes juga ada macamnya. Tes tulis saja kan ada pilihan ganda, ada benar salah, ada isian singkat, ada memasangkan, kan juga tergantung masing-masing. Silakan itu variasinya. Boleh saja untuk kompetensi. Nah, untuk pelaksanaan untuk online-nya atau pelatihan online-nya itu kan akan digunakan dengan skala, dengan itu ya tergantung dari variabel yang diungkap atau dimensi indikator dari variabel itu. Oke. Baik, Pak. Berarti intinya itu boleh ya, Pak? Bebas gitu ya, Pak? Boleh ya, bebas tapi harus yang penting tidak melewati atau dengan batasan yang dilakukan. Kalau tes itu kan ya ada tes tertulis, tes lisan, tes perbuatan. Ada itu kan teorinya memang seperti itu. Ya kalau artinya tes yang digunakan untuk mengukur kompetensi itu ya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Kalau tes tertulis itu harus seperti apa, kalau tes tulisan juga seperti apa, kalau tes perbuatan juga seperti apa, kan ada rambu-rambunya, ada ketentuannya. Nah, itu yang harus diikuti, disesuaikan. Oke, gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Izin bertanya, Nah, kemudian, Pak. Oke, ya. Kan kalau Ditung mau ambil instrumennya kan berarti tesnya kayak semacam observasi gitu, berarti untuk validitasnya bisa pakai teoritik ya, Pak, untuk yang konten konstruk gitu ya, Pak, atau tetap ya pakai? Itu nanti ada model validitasnya sendiri untuk dan tes iterator itu bisa saja dengan itu. Jadi konsistensi sebelum digunakan, apakah dengan alat ukur yang sama untuk mengukur objek yang sama oleh penguji yang berbeda memberikan hasil yang relatif sama atau tidak? Itu valid. Kalau tidak ya berarti itu dengan iterator untuk validitasnya. Berbeda dengan untuk tes yang tertulis ataupun tes lisan. Kan antara tes objektif dengan subjektif aja juga berbeda cara validitas reliabilitasnya. Ya harus disesuaikan itu harus disesuaikan dengan karakteristik tes yang digunakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, nah selanjutnya yang terakhir terkait dengan analisis data. Nah, analisis data ini memang saya memberikan itu kan ada analisis deskriptif, analisis uji syarat, analisis uji hipotesis. Nah, tergantung dari penelitiannya. Kalau penelitian deskriptif atau desainnya deskriptif, ya cukup hanya penelitian analisis deskriptif dengan statistik deskriptif saja. Analisis statistik deskriptif dengan distribusi frekuensi atau mungkin dengan persentase itu sudah ya itu saja kalau untuk penelitian deskriptif. Nah, tapi kalau untuk penelitian untuk yang korelasional, maka karena itu adalah pengujian hipotesis, maka ada syarat uji hipotesis. Syaratnya kalau untuk uji hipotesis asosiatif korelasional itu syaratnya adalah
normalitas, uji normalitas dan uji linearitas hubungan. Kalau itu analisis kausal korelasional. Nah, kalau kausal komparatif, termasuk untuk eksperimen itu kan nanti karena komparatif membandingkan, maka uji syaratnya adalah normalitas dan uji homogenitas. Itu yang harus di. Nah, kemudian untuk uji hipotesisnya, kalau yang korelasi yang korelasional ini analisisnya adalah analisis statistik regresi linier dan korelasi. Regresi linier itu dilakukan untuk menguji model hubungan, sedangkan korelasi untuk menguji kekuatan hubungan. Modelnya itu benar linear atau enggak? Karena yang digunakan ini sebenarnya adalah linear hubungan ini. Sehingga untuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat itu linear atau tidak, sehingga dengan uji model hubungan. Nah, kalau linear maka kesimpulannya akan berbeda kalau tidak linear. Kesimpulan itu kan kalau semakin baik nilai A akan sebaik pula nilai B, itu kan hubungan yang linear. Dan perbaikannya itu sesuai dengan persamaan regresi linear, persamaan linear. Itu untuk uji hipotesisnya. Nah, kalau untuk komparatif, yaitu kalau dengan hanya 2 kelompok, 2 sampel, ya mungkin dengan t-test sampel independen, atau kalau lebih dari 2 sampel, ya berarti dengan analisis varian, ANOVA, itu analisisnya. Ya untuk analisis hanya menyebutkan dulu saja, karena teknisnya yang sudah pelajari baru statistik deskriptif. Untuk yang statistik inferensialnya kan belum, masih setelah ini kayaknya. Oke, mungkin sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti jikalau desainnya itu deskriptif, berarti untuk analisis datanya itu cukup analisis deskriptif saja ya, Pak. Jadi tidak perlu melampirkan analisis uji hipotesis dan juga analisis. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, termasuk mulai dari rancangannya atau mulai dari kerangka teorinya juga sudah berbeda kan kalau deskriptif. Simpel sekali, memang simpel kalau kemudian yang sifatnya deskriptif. Kalau yang sudah menggabungkan antara 2 itu kan karena dua variabel atau lebih ya memang ya ada kerangka berpikirnya, ada hipotesisnya, ada termasuk juga variabelnya, komposisi variabelnya. Oke, mungkin ada yang lain. Ini tuntas. Oke, jadi ya, silakan. Kalau yang tadi uji prasyarat itu, kalau yang kausal komparatif itu hanya normalitas dan homogenitas. Berarti yang linearitas, iya enggak, Pak? Ya enggak ada lah, kalau komparatif kan tidak ada linear, bukan hubungan model hubungan. Hanya melihat berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, perbedaan itu apakah berangkat dari sampel itu berasal dari populasi yang homogen. Nah, kalau artinya membandingkan sesuatu itu yang membandingkan yang berangkat dari satu yang homogen, artinya supaya tahu bahwa perbedaan itu bukan karena faktor populasi, faktor sampel gitu loh. Yang berbeda itu tapi karena ada faktor yang lain yang diteliti gitu. Jadi misalnya kalau saudara membandingkan antara tingkat asupan gizi makan dengan lauk daging dengan lauk tempe itu misalnya kan ya kalau secara kasat mata
gizi itu lebih baik, daging lebih baik. Tapi apa itu lebih baik itu tergantung konteksnya. Atau yang sederhana gini aja. Kalau membandingkan antara hasil belajar antara kalau di Kota Semarang ya, mohon maaf ya, mungkin yang lain tidak ada. Kalau membandingkan hasil belajar antara siswa SMA 3 Semarang dengan SMA 16. Misalnya itu adalah hasil belajar. Nah, ini ya kalau misalnya terjadi perbedaan hasil belajar itu bukan semata-mata karena perbedaan kemampuan guru yang mengajar. Tapi karena memang kemampuan dasar kelompok anak dari SMA 3 dengan SMA 16 itu sudah berbeda. Sehingga yang kalau menjadikan hasil belajarnya itu berbeda, capaian kalau dulu ada capaian NEM-nya anak SMA 3 lebih tinggi dari anak-anak SMA 16, itu bukan karena guru-guru SMA 3 itu lebih pintar dari guru-guru SMA 16 yang dalam mengajarnya. Tapi karena memang kemampuan dasarnya itu sudah berbeda. Sehingga kalau membandingkan itu jangan membandingkan sampel yang memang secara dari populasi yang sudah berbeda gitu. Itu sehingga uji homogenitas. Perlu ada uji homogenitas varian. Sehingga varian antara kelompok satu dengan yang lain itu berangkat atau berasal dari populasi yang homogen. Sehingga kalau dari itu memang karena terjadi perbedaan penyebab atau intervensi. Itu maksudnya. Oke. Oke, untuk berikutnya silakan saudara melakukan revisi peta rencana penelitian saudara dan outline rencana penelitian. Nah, peta penelitian itu format yang terbaru yang sudah saya sampaikan yang sudah dari kemarin. Kemudian outline, yang namanya outline itu adalah penjelasan singkat tentang peta rencana penelitian saudara. Sehingga tidak ada, sehingga maksimal outline saudara itu hanya 2 halaman. Kalau saudara membuat outline kok sudah sampai berhalaman-halaman itu apa bedanya dengan proposal nanti. Karena supaya secara konsep, secara terstruktur dari rencana penelitian saudara itu mulai dari rancangan itu sudah benar dulu, baru dikembangkan menjadi proposal yang lengkapnya. Itu maksud saya. Itu yang perlu dilakukan untuk tugas ke-12. Saya sudah tidak akan melanjut tugas berikutnya. Ini tugas-tugas tugas pendalaman yang terakhir. Oke, tugas terakhir. Ya, ini menjadi titik kulminasi dari pemahaman saudara. Nah, kemudian perlu saya informasikan juga sekaligus bahwa setelah itu saya akan menuntut saudara untuk menyusun proposal rencana penelitian secara lengkap, tetapi itu pun juga tidak lebih dari 8 halaman. Ya, bisa. Ya wes, ya. Jadi itu tidak lebih dari 8 halaman plus daftar pustaka. Nah, saya butuhkan adalah kejujuran original karya saudara. Jadi nilai akhir saudara akan saya tentukan dari hasil kerja tugas 1 sampai 12, halaman 1 sampai 12, kemudian hasil ujian tengah semester, kemudian dengan ujian tugas akhir semester, UAS ini dengan proposal, dan berdasarkan pertimbangan presensi yang saya input,
Itu yang akan menjadi apa nanti untuk menentukan nilai akhir saudara. Saya tidak akan memberikan ujian akhir semester lagi, tapi hanya dengan proposal itu. Tetapi saya ingatkan dari sekarang, seburuk apapun kalau itu karya original saudara akan saya hargai. Tapi sebaik apapun pekerjaan saudara, tapi kalau itu hasil plagiasi, hasil copy paste dari pekerjaan orang lain, atau mungkin dari teman atau dari siapapun, saya eksekusi tidak lulus. Saya tidak akan memberikan kesempatan untuk memberikan nilai perbaikan. Saya langsung eksekusi sesuai dengan batas akhir yang akan saya berikan. Saya tidak akan memberikan nilai perbaikan yang waktunya 1 bulan. Jadi tolong untuk diperhatikan hingga saudara Nah, salah satu indikator bahwa karya saudara itu tidak original adalah saudara tidak mengikuti pola yang saya kembangkan atau yang saya minta. Kemudian saudara membuat agenda lain di luar. Kita baru berbicara tentang penelitian kuantitatif. Tapi kalau saudara sudah mencantumkan ada sesuatu yang itu penelitian bukan penelitian kuantitatif, misalnya ada penelitian pengembangan, research and development, atau penelitian kualitatif masuk di sini, berarti itu saya sebagai pintu awal untuk mengidentifikasi bahwa karya saudara bukan original. Oke, jadi itu catatan yang perlu saya sampaikan dari sekarang, sehingga saya butuh keseriusan dari saudara di dalam mengikuti proses perkuliahan saya ini dari awal sampai akhir. Oke, sebelum saya akhiri, barangkali kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Saya nunggu kebetulan dan ini saya sampaikan, saya anggap, saya asumsikan semua mahasiswa di kelas ini sudah tahu jadi tahu. Jadi tidak ada alasan yang sekarang enggak ikut Zoom meeting untuk tidak tahu ya salahnya dia enggak Zoom meeting. Oke, mungkin kalau ada yang mau disampaikan silakan. Saya tunggu. Sebelum saya akhiri. Saya ingin memastikan Pak, berarti untuk tugas yang terakhir itu merevisi peta rancangan penelitian dan juga outline rancangan penelitian. Itu untuk peta rancangan itu satu halaman, untuk outline rancangan itu maksimal 2 halaman. Itu berarti untuk akumulasi total itu berarti 3 halaman ya Pak? Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya ada misalnya ada kelebihan dikit saya ada toleransi. Artinya untuk peta itu kalau saudara membuatnya itu tidak cukup 1 halaman karena ada gambar yang lebih luas, nggak masalah, nggak apa-apa kalau untuk ini. Tapi harapan saya yang namanya outline itu tidak berlembar-lembar berhalaman karena hanya menjelaskan secara singkat tentang peta rencana penelitian saudara. Dan itu menjadi tugas pendalaman ke-12 ya, tugas pendalaman ke-12 revisi ini. Oke? Baik Pak. Terima kasih Pak. Ada yang lain lagi? Ada yang keberatan dengan pernyataan saya? Tidak Pak, cukup jelas. Oke, ya artinya itu yang menjadi rambu-rambu saya, sehingga saya harapkan untuk saudara untuk bisa memenuhi. Nah, nanti yang saya akan minggu depan mudah-mudahan saya sudah bisa merekap yang layak untuk lanjut, yang layak harus memang sudah tidak perlu lanjut karena sudah tidak memenuhi kriteria dengan pemenuhan tugasnya. Yang masih akan saya berikan toleransi kalau masih bisa memperbaiki. Itu akan mudah-mudahan saya minggu depan sudah bisa sampaikan. Tapi untuk hari ini belum bisa karena masih menunggu tugas yang ke-12. Saya baru nanti akan saya rekap semuanya.
Ya sebagian sudah, tapi artinya apa? Yang kelihatan dari paling tidak saudara mulai dari sekarang yang ini melihat presensinya merah atau sudah hijau, itu kan minimal untuk sebagai apa antisipasi apa yang harus dilakukan. Oke? Oh iya Pak, izin bertanya Pak. Kalau revisi nanti itu apakah boleh mengganti topik atau melanjutkan topik yang kemarin Pak? Oh silakan. Kalau ini enggak masih terbuka untuk kalian. Mau membuka apa dengan topik baru silakan. Tetapi itu nanti yang akan dikembangkan menjadi proposal. Jadi yang Berarti tidak peta masalah yang ya Pak? di tanggal 12 enggak masalah. Enggak masalah, tapi itu yang akan dikembangkan menjadi proposal. Jadi kalau proposalnya berbeda dengan apa yang dirancangkan, ya saya eksekusi. Saya tidak akan apa langsung apa memberi kalau artinya tidak akan memberikan kesempatan untuk memperbaiki atau itu sudah mulai dari situ silakan untuk dikembangkan. Tapi kalau sudah berbeda, ya jelas itu berarti tidak konsisten, tidak keren, dan bisa jadi itu menjadi pintu awal saya mengidentifikasi bahwa itu enggak beres. Oke, berarti untuk revisi kali ini nanti yang akan dilihat untuk proposal ke depannya ya Pak? Ya. Oke, terima Jadi kasih. nanti proposal itu akan saya lihat, akan saya padukan dengan rancangannya, nyambung atau enggak, karena proposal ini pengembangan dari rancangan yang sudah dibuat sebelumnya. Atau kalau memang mau istilahnya saudara mau curang, tapi itu bukan harapan. Kalau mau curang, misalnya dengan mengadopsi dari proposal yang sudah ada, ya proposal yang sudah ada itu dulu baru diubah dulu menjadi rancangan, menjadi penarahan rancangan, dan kemudian saudara kembangkan, tapi dengan kalimat dengan bahasamu sendiri. Itu aja. Jadi ya saya tidak yang namanya karya itu bukan berarti harus bahasa sendiri, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan itu sebagai karya yang original atau tidak. Itu aja untuk ke depan. Itu bagian dari etika akademik yang harus ditegakkan. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada yang lain? Ya, baik. Kalau tidak ada pertemuan untuk hari ini, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Selamat siang. Salam sehat untuk kalian semua.